Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Divisi Promo Gresik 2. Saya Dewi dari Divisi Promo Gresik 2. Saya akan memandu Zoom kali ini dari awal hingga akhir. Perkenankan saya mengawali Zoom meeting hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dalam hati ya guys ya. Amin. Jangan tadi ini. Yang kedua, membacakan aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung. Yang pertama, mohon standby 10 menit ketika Zoom meeting dibuka sambil menikmati lagu yang telah diputarkan dan menunggu semua peserta masuk. Yang kedua, mohon ketika Zoom berlangsung mute audio. Yang ketiga, wajib on kamera semua. Yuk guys, on kamera. Yuk. Ayo on kamera, ngancani aku. Tif, Tif. Yang keempat, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat atau saat sesi Q&A bisa raise hand. Yang kelima, adab dalam berforum wajib diterapkan. Tidak membuat forum dalam forum, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi berlangsung, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom. Menyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarahkan. Yang ketiga, membacakan susunan pemateri hari ini. Yang akan mengisi materi hari ini adalah Mas Dimas dan Mas Diska. Untuk yang pertama mengisi materi kali ini, Mas Dimas dipersilakan. Bisa dimulai Zoom-nya. Ya, yang pertama ya Mbak, di sini aku mau membawakan materi yang tak lihat dari Victoria Wong, yaitu 6 prinsip penting seorang kreator. Nah, jadi seorang konten kreator itu harus memiliki 6 prinsip ini. Di antaranya yaitu yang pertama Mbak Nika. Yang pertama yaitu konten kamu bukan untuk semua orang. Jadi maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya bukan untuk semua orang ini kita harus punya target market. Jadi marketnya kita itu siapa? Yaitu yang ditujukan untuk konten kita. Konten kita ditujukan untuk itu maksudnya. Sama halnya kayak kita mau ngirim surat. Nah, kalau kita mau ngirim surat itu kita semakin tahu sama yang penerima suratnya. Jadi kita semakin tahu mau buat surat, mau ngisi suratnya yang kayak gimana, mau nyusun suratnya yang kayak gimana. Jadi tertuju gitu loh. Jadi kita tahu siapa target market kita. Kalau kita bikin konten untuk semua orang, itu sama aja kita nggak nargetin satu orang pun. Gitu. Ya selanjutnya Mbak, nomor dua, yaitu kompetisimu adalah dirimu sendiri. Maksudnya ini, nah kalau kompetisimu adalah dirimu sendiri ini maksudnya di akun-akun media sosial kita yang kita buat konten, misalnya Instagram tuh. Itu kan ada angka like, ada angka share, ada angka viewers. Nah, angka-angka itu dibuat itu bukan untuk kita berlomba sama akun lain gitu. Akun lain yang udah besar. Itu bukan untuk itu. Jadi sebenarnya itu angka-angka itu dibandingkan dengan diri kita sendiri, bukan dibandingkan dengan akun orang lain gitu. Jadi jangan sampai kayak orang lain akun A misalnya followersnya segini, followersku cuma segini, kok gitu, nanti jatuhnya itu malah ke minder gitu, malah insecure gitu. Seperti si angka-angka di Instagram itu,
engagement akun kita itu bukan untuk membandingkan dengan akun orang lain gitu. Jadi kok misalnya postingan kita cuma dapat like 15 gitu. Jangan membandingkan dengan akun yang udah punya jutaan like. Ya kita bandingkan ke diri kita sendiri aja gitu. Kita udah lebih baik dari sebelumnya apa belum gitu. Jadi kalau misalnya kita masih sama, misalnya kita masih datar, ya kita harus tingkatin gimana caranya itu. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain, tapi membandingkan dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Terus yang ketiga, Mbak. Nah, yang ketiga adalah tools terbaik adalah belajar dari kegagalan. Nah, karena kalau kita nggak gagal, kita nggak bakalan bisa sukses. Orang-orang yang udah sukses, engagementnya udah tinggi gitu, itu pasti merasakan gagal. Nggak mungkin orang sukses itu nggak pernah gagal. Itu ngejit namanya. Jadi kalau kita sebagai konten kreator, pasti waktu baru-baru bikin konten, kita pasti ngerasain, wah konten kok elek ya. Itu pasti seperti itu. Nah, dari itulah kita belajar gimana cara buat konten yang bagus, yang keren. Nggak ada konten kreator buat konten ujuk-ujuk jadi viral itu. Itu hoki itu namanya. Jadi ya sebenarnya konten kreator itu ya pasti pernah merasakan kegagalan, itu nggak mungkin. Karena kegagalan juga bagian dari sebuah proses. Dan juga menjadi guru terbaik untuk kita belajar. Seperti itu. Lanjut Mbak Nika. Nah yang keempat adalah mulai. Mulai ini dalam artian gini, kalau kita udah punya angan-angan, wah aku harus punya follower 5 juta misalnya. Tapi kita nggak mau mulai untuk membuat trigger sehingga untuk memancing follower datang ke akun kita. Ya sama aja. Kita nggak mau mulai ya buat apa angan-angan tinggi banget. Jadi kita punya mimpi, punya angan-angan. Kita harus kerjakan, kita harus mulai. Jangan sampai, wah aku ngenteni perfeksi wis. Aku nunggu sempurna dulu, nunggu aku apa ya? Sangar sih. Loh, kok sih? Oh. Oke. Itu salah kalau kita menunggu kita perfect dulu. Jadi yang seharusnya kita lakukan itu ya kita mulai dulu. Nah, waktu kita mulai di progresnya itu kita perlahan-lahan menjadi yang sempurna, menjadi yang terbaik. Seperti itu. Jadi yang utama itu adalah mulai dulu. Masalah sempurna nggak sempurna, jelek nggak jelek itu kita nikmati sambil jalan. Gitu. Lanjut Mbak Nika. Nah ini, bikin konten adalah sebuah perjalanan bukan tujuan akhir. Maksudnya setelah kita bikin konten, ya jangan sampai sudah bikin konten ya udah selesai gitu, enggak. Kita juga harus meningkatin konten kita. Ya kita juga nggak mau toh misalnya konten kita gitu-gitu aja monoton, kan nggak mungkin juga gitu. Kita ya harus berkembang. Jadi maksudnya poin 5 ini bikin konten adalah sebuah perjalanan bukan tujuan akhir. Nah, setelah bikin konten kita nih jangan diem gitu loh. Kita harus cari-cari gimana caranya konten kita ini bisa berkembang, bisa meningkat gitu. Nah, disitulah itu yang disebutnya perjalanan, bukan tujuan akhir. Setelah bikin konten ya sudah, enggak. Jadi kita harus meningkatkan konten kita seperti apa.
Nah, gitu. Lanjut Mbak Nike. Nah, ini yang paling penting yang katanya Victoria Wong, yaitu konsisten. Kalau kita nggak konsisten, ya kita nggak bakalan bisa mencapai mimpi kita. Kita jangan membuat konten waktu awal-awal aja, waktu mau baru buat, menjalankan mimpinya, mau menjalankan mimpinya. Kan kalau biasanya kita punya mimpi 1 juta follower, wah awal-awal 1 bulan pertama kita semangat banget. Tapi nanti udah masuk bulan kedua, kita aduh males sih, kok gak mungkin deh. Nah, itu yang harus dihilangkan. Jadi ya udah kita posting minimal mungkin 1 hari 1 postingan, satu hari mungkin 3 postingan. Ya kita konsisten aja. Jangan mikirin itu jelek atau gimana. Yang penting kita konsisten upload postingan gitu. Nanti lama-lama ya kita bisa ningkatin konten kita dari belajar, konten kita pasti bakalan juga meningkat gitu. Nah, terus dari Victoria Wong ada kata-kata kunci kebiasaan yang baik adalah pengulangan terus-menerus, bukan kesempurnaan. Nah, jadi kita mengulang upload konten terus-menerus, tapi bukan kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu milik Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita ya tetap konsisten aja. Kayak gimana pun ya kita konsisten aja. Kita nggak perlu mikir konten kita jelek kayak apa bagus. Udah, jangan dipikir. Yang penting kita konsisten. Sehari entah itu upload 1 kali postingan atau 3 kali postingan. Yang penting kita konsisten. Seperti itu. Nah, slide Mbak juga. Nah, itu tadi yang aku dapat dari materi Victoria Wong tentang 6 prinsip menjadi seorang kreator. Seperti mungkin ada sanggahan dari Mbak-mbak atau pertanyaan, monggo diajukan. Silakan yang mau bertanya. Atau mungkin ada saran dari teman-teman. Kalau enggak bertanya nanti tak tunjuk loh. Dikasih pertanyaan sama Mas Dimas. Mas Dimas, aku mau tanya. Mas Dimas, Mbak Wahyu bertanya. Tadi kan ada prinsip yang keempat. Yang keempat itu mulai. Yang kata Mas Dimas, nggak usah nunggu perfect untuk memulainya. Tapi setidaknya kalau ingin memulai itu ada dasarnya gitu kan. Pasti walaupun tidak perfect, pasti ada dasarnya. Kalau menurut Mas Dimas itu, kalau ingin memulai setidaknya itu ada hal apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Wah, pertanyaannya keren sekali nih. Sampai saya bingung jawabnya. Pertanyaannya kita harus punya dasar ya. Nah, dasarnya itu apa? Gitu ya Mbak Wahyu? Iya Mas, kan walaupun tidak perfect gitu kan, maksudnya nggak harus perfect gitu kan. Yang penting yang kan ada dasarnya gitu. Dasarnya ada di poin 1, yaitu konten kamu bukan untuk semua orang. Kita harus punya tujuan. Kita mau bikin konten ini buat siapa? Itu dulu aja yang dipegang. Kalau kita kenal sama market kita, sama tujuan konten kita bakalan pasti bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya apa ya?
gadget misalnya HP, aku mau bikin konten tentang HP, ya kan aku nggak mungkin loh mau bikin konten masalah sepeda motor kan, yo nggak masuk akal. Jadi kita harus punya target dulu, mau kontenku ini mau lari kemana, tujuan kontenku ini mau kemana dulu. Nah, kalau kita sudah punya target, nah di situ kita bisa menyesuaikan diri. Jadi dasarnya ya kita harus punya target market dulu. Target konten kita sih. Itu. Gitu Mbak Wahyu. Oke, Mas. Makasih. Oke. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Mas, aku mau tanya, Minke. Mau tanya yang poin 5. Bikin konten adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Berarti kan kalau kita mau bikin konten itu pasti kayak ada rinciannya gitu kan Mas, kayak referensi, kayak buat kontennya gitu, kayak gitu kan Mas. Terus kalau cara kita mencari kayak apa referensi atau ide konten itu selain dari kita melihat kompetitor, kita riset-riset, mungkin dari Mas Dimas sendiri itu kayak ada strategi lain gitu Mas, buat kita kayak nggak kehabisan ide, kayak gitu bagaimana Mas? Gimana Mas Dimas? Silakan dijawab untuk pertanyaannya Mbak Niko. Oke, jadi pertanyaannya itu caranya biar kita nggak kehabisan ide. Ya, mantuk tadi. Ya, caranya nggak kehabisan ide. Nah, kan Mbak Nika ini punya tim. Nah, punya tim kan. Nah, timnya itu kan misalnya ada 3 orang. Nah, kalau Mbak Nika mungkin udah kehabisan ide, ada waktunya itu ada kalanya timnya ini dikumpulin dibuat rembukan. Kayak kita mau bikin ide apa ya, di konten apa, gitu. Jadi nanti dari 3 orang ini kan pasti muncul banyak ide. Nah, dari ide-ide itu kita bisa kembangkan lagi. Mbak Niko bisa kembangkan lagi. Seperti apa, seperti apa, seperti apa. Kadang kala itu kita cuma butuh pancingan ide, bukan ide yang utuh. Kita butuh dipancing idenya seperti ini. Nah, nanti itu Mbak Nika yang kembangin sendiri. Nah, seperti itu Mbak Nika. Jadi konten kita ide kita unlimited. Siap Mas, terima kasih masukannya. Oke. Mas Dimas, aku mau bertanya juga. Monggo. Yang kedua, kompetisimu adalah dirimu sendiri. Itu maksudnya gimana kalau misalnya kita diterapkan di bikin konten-konten gitu? Oh. Maksudnya itu ya sih Mbak. Kita itu nggak perlu bandingkan sama orang lain gitu loh Mbak. Maksudnya itu. Jadi kita bikin konten loh. Kontenku kok gini, sedangkan konten orang lain ini seperti ini. Sih. Kontenku kok masih kayak gini. Tapi konten orang lain kok kayak gini, udah punya banyak viewers, banyak like. Seperti itu. Tapi konten kok masih like-nya cuma 15. Itu jangan seperti itu. Jadi maksudnya kompetisimu adalah dirimu sendiri itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Konten kita cuma memiliki 15 like, kita kembalikan ke diri sendiri. Oh ya, konten yang sekarang udah bagus dari, jangan membandingkan sama konten orang lain gitu. Jangan melihat like di akun orang lain yang udah tinggi. Tapi kita lihat ke diri kita aja sendiri yang lebih dekat lah. Aku bikin konten yang seperti ini, yang sekarang udah bagus gak? Udah lebih bagus gak dari yang kemarin? Nah kalau misalnya belum bagus dari yang kemarin, ya gimana caranya meningkatkan, memperbaiki diri jadi yang lebih baik dari kemarin. Seperti itu Mbak.
Jadi gitu, yang Oh, iya. dimaksud kompetisimu adalah dirimu sendiri. Gitu, Mbak. Baik Mas Dimas, terima kasih. Mungkin Boleh. yang lain ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Atau saran-saran dari Mas Mbaknya tentang materinya Mas Dimas ini. Baik, kalau gitu untuk Mas Dimas, terima kasih untuk ngisi materinya.